Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kepada ketua kelas, pimpin doanya. Udah mulai. Udah selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Oh iya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, alhamdulillah. Semoga kedepannya tetap seperti ini ya. Tidak ada yang alpa-alpa tidak jelas. Kalaupun ada yang sakit, atau ada keperluan yang sangat penting, tolong dibuat surat izinnya ya. Ya. Rugi kan kalau kita tidak mengikuti pelajaran. Yang tidak dapat ilmunya siapa? Kalian. Nah itu. Baiklah. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan sebuah alat peraga yang sudah Ibu buat dari rumah. Nah, ini contohnya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Enggak. Ya, ini balon kan? Nah, balon ini letaknya ada di dalam botol. Kita ibaratkan botol ini adalah tubuh kita. Terus di dalam tubuh kita, di dalam rongga dada ada yang namanya paru-paru. Nah, kita ibaratkan yang dua ini paru-paru. Nah, adapun fungsi dari alat ini yaitu untuk melihat mekanisme yang terjadi, mekanisme pernapasan yang terjadi di dalam tubuh kita. Kita kan nggak tahu mekanisme apa yang bisa kita lihat di dalam tubuh kita. Jadi, dengan alat ini dapat memudahkan pemahaman anak-anak sekalian untuk mengetahui mekanisme yang terjadi. Nah, nanti kita praktekkan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, kira-kira bernapas itu penting nggak ya bagi kita? Ya, penting. Yang jawab penting kenapa? Karena bernapas merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Kalau kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Ya, betul sekali. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian bernapas. Yang kedua, kita harus mengetahui fungsi dari organ-organ pernapasan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Selanjutnya yaitu macam-macam volume pernapasan. Serta yang terakhir, kita harus mengetahui gangguan dari sistem pernapasan serta upaya pencegahannya. Nah, dari uraian tujuan yang sudah Ibu paparkan tadi, Ibu harap anak-anak sekalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan benar ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tadi pengertian bernapas. Ada yang tahu bernapas itu apa? Ya, bernapas adalah proses pertukaran gas di dalam tubuh manusia. Gasnya apa aja? Yaitu ada dua. Apa? Yang pertama, oksigen. Dan yang kedua, karbon dioksida. Jadi, bernapas merupakan proses pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam paru-paru. Tepatnya di mana? Di alveolus. Ya.
Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui fungsi dari bernapas. Ada yang tahu fungsi bernapas? Fungsi kita bernapas ketika udara masuk, coba praktekkan bagaimana cara kalian bernapas. Nah, ketika kalian bernafas, maka akan masuk tadi yang namanya oksigen. Nanti di oksigen pada tubuh kita akan dihasilkan yang namanya ATP. ATP itu apa? Nah, ATP itu adalah energi yang diperlukan oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Nah, itu. Nanti setelah berlangsungnya pernafasan, maka akan dikeluarkannya udara kotor atau karbon dioksida. Dan akan diganti dengan udara yang baru lagi. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu organ-organ pernapasan dan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Nah, yang pertama yaitu bisa kita lihat dari luar. Ada yang namanya hidung, ya. Pertama kali udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini ada yang namanya rambut-rambut hidung atau bahasa ilmiahnya silia. Nah, fungsi dari silia ini yaitu untuk menyaring udara dari luar, seperti debu ataupun kotoran. Nah, jadi yang masuk ke tubuh kita yaitu udara bersihnya saja. Selain rambut-rambut hidung ada apa lagi? Ada lendir. Nah, jadi fungsi lendir ini untuk mengatur kelembapan di dalam hidung. Nah, selain itu ada juga yang namanya konka. Konka itu berfungsi untuk mengatur suhu agar tetap stabil. Artinya, suhu di hidung tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, paham sampai di sini? Paham. Lanjut ke saluran pernafasan yang kedua. Setelah dari hidung akan masuk ke yang namanya faring. Nah, faring atau bahasa ilmiahnya tekak. Ini merupakan percabangan antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Oh iya, anak-anak ibu kan pernah dengar kalau kita makan jangan sambil berbicara. Nanti kenapa? Nanti tersedak, betul? Iya, ternyata memang betul. Karena saluran pernapasan dan saluran makanan itu letaknya sangat berdekatan. Ya, jadi kalau anak-anak ibu makan sebaiknya jangan berbicara. Oh ya, ada juga fungsi dari faring ini yaitu sebagai rangsangan ketika terjadinya bersin. Kalian pernah bersin kan? Ya, jadi rangsangan terjadinya bersin itu letaknya di bagian faring. Nah, paham? Ya. Selanjutnya kita masuk ke organ pernapasan yang ketiga, yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Nah, di laring ini terdapat yang namanya katup atau epiglotis. Fungsinya yaitu untuk menghindari masuknya makanan ke saluran pernapasan. Nah, ya, dari laring akan masuk ke yang namanya trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini tersusun atas tulang rawan. Di dalam tulang rawan itu ada yang namanya jaringan epitelium bersilia.
fungsinya sama seperti di hidung tadi. Apa fungsi silia tadi? Untuk menyaring udara ketika masuk. Ya. Bentuknya itu seperti cincin-cincin. Ya, coba kalian bayangkan. Cincin-cincin penyusun dari trakea, yaitu sejajar. Nah, paham? Ya. Lanjut ke organ pernapasan yang keberapa tadi? Yang pertama hidung, terus faring, laring, trakea. Nah, selanjutnya persimpangan dari trakea ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri disebut bronkus. Nah, itu namanya bronkus tadi, persimpangan dari trakea ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada percabangan yang lebih menyempit lagi, namanya bronkiolus. Paham? Ya, apa tadi bronkiolus? Yaitu percabangan yang lebih menyempit dari bronkus. Ya. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus terdapat jaringan yang sangat kecil, tetapi juga sangat penting. Nah, namanya apa? Alveolus. Di alveolus lah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, di dalam alveolus tersebut juga terdapat pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler itulah yang akan menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh sehingga dihasilkannya energi untuk melakukan aktivitas. Ya. Sampai di sini paham? Nah, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian organ-organ penyusun dari sistem pernapasan, ya. Tunggu sebentar ya, Ibu ambil dulu. Nah, ini dia. Ini gambar dari organ-organ pernapasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang pertama ada apa ini namanya? Rongga hidung, ya. Rongga hidung. Yang kedua yaitu udara akan masuk lagi ke faring. Nah, ini faring. Terlihat faring itu tadi apa? Persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan, ya. Jika udara akan masuk ke laring. Nah, ini dia laring. Ya, ini laring. Di bawah faring ada yang namanya laring. Nah, selanjutnya udara akan masuk ke trakea. Ini yang Ibu sebut tadi cincin-cincin penyusun dari trakea. Terlihat? Ya. Nah, selanjutnya setelah dari trakea akan masuk ke bronkus. Ya, ini bronkus. Nah, selanjutnya akan masuk ke bronkiolus. Nah, ini dia bronkiolus. Percabangan yang lebih menyempit dari bronkus. Nah, apa tadi yang paling penting? Alveolus. Ini dia, yang kecil-kecil ini namanya alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti gelembung-gelembung udara. Di dalam alveolus lah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya. Ibu juga punya gambar alveolus. Tunggu ya. Nah, setelah diperbesar ternyata bentuk dari alveolus seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari alveolus. Nah, ini yang warna-warna merah ini adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler lah yang akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Paham? Ya. Coba kita sebutkan lagi agar kalian lebih memahaminya. Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua faring, yang ketiga
laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, terus bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Ya. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada, kita masuk ke yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ada dua. Yang pertama, inspirasi. Inspirasi yaitu menghirup udara. Coba kita praktekkan. Bagaimana inspirasi? Perlihatkan ya. Nah, itu inspirasi adalah proses masuknya udara. Ketika udara masuk, maka tulang rusuk akan berkontraksi, rongga dada akan mengembang, serta diafragma juga akan berkontraksi. Apa itu diafragma? Diafragma yaitu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ya. Kemudian yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi yaitu kebalikan dari inspirasi, yaitu mengeluarkan udara. Coba kita praktekkan. Nah, itu dia ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara. Ketika udara keluar, maka tulang rusuk akan berelaksasi, kemudian rongga dada akan mengempis, serta diafragma juga ikut berelaksasi. Ya. Nah, ini pada saat disinilah ibu akan mempraktekkan alat peraga yang sudah ibu buat. Coba perhatikan baik-baik ya. Ketika ibu tarik ke bawah, artinya udara masuk. Atau kita lagi menghirup udara. Nah, apa yang terjadi? Terlihat apa yang terjadi di sini? Ya, rongga dada akan mengembang. Selanjutnya, ketika ibu tarik, ibu angkat ke atas, maka rongga dada akan mengempis. Artinya udara sudah keluar. Coba kita praktekkan ya. Nah, terlihat kan? Ya. Ketika masuk, maka rongga dada akan mengembang, dan ketika keluar akan mengempis. Beginilah kira-kira yang terjadi di dalam tubuh kita. Paham perbedaannya? Ya, karena sangat jelas sudah terlihat. Ya. Apa tadi? Inspirasi apa? Inspirasi yaitu masuknya udara, sedangkan ekspirasi yaitu mengeluarkan udara. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Apa saja? Ya, banyak sekali. Nah, yang pertama ada umur atau usia. Coba anak-anak sekalian bayangkan kakek-kakek sama orang seperti kalian, seumuran kalian. Nah, frekuensi udaranya yang lebih tinggi siapa? Siapa? Kalian. Kenapa? Iya, karena semakin bertambahnya usia, maka frekuensi pernapasan akan semakin menurun karena kakek-kakek lebih sedikit aktivitasnya dibandingkan dengan kalian. Makanya volume pernapasan kalian lebih tinggi. Maksud ibu, frekuensi pernapasan kalian lebih tinggi daripada kakek-kakek yang sudah tua. Paham? Ya. Yang kedua yaitu ada apa yo? Yang kedua yaitu ada suhu. Nah, suhu di sini maksudnya adalah suhu tubuh kita. Semakin suhu tubuh kita meningkat, maka frekuensi pernapasan juga ikut tinggi, ya. Paham? Ya. Selanjutnya yang
ketiga yaitu ada aktivitas tubuh. Nah, aktivitas tubuh contohnya coba kalian bayangkan ketika kalian sedang berlari-lari sama orang yang lagi tiduran. Nah, mana frekuensi yang paling tinggi? Frekuensi pernapasan siapa yang paling tinggi? Iya, tentu saja yang sedang berlari. Makanya orang yang sedang berlari suka ngos-ngosan. Ibu kalau sedang berlari juga sering ngos-ngosan. Karena tubuh kita banyak memerlukan oksigen. Iya, betul. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin. Coba laki-laki sama perempuan, siapa yang lebih banyak aktivitasnya? Tentu laki-laki, dan laki-laki juga mempunyai frekuensi pernapasan yang tinggi dibandingkan perempuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi yang terakhir yaitu posisi tubuh. Nah, coba kalian bayangkan, kalian yang lagi duduk sama ibu yang lagi berdiri, frekuensi siapa yang paling tinggi? Ya, tentu saja frekuensi pernapasan ibu, karena energi benar-benar diperlukan saat berdiri. Sedangkan kalian yang sedang duduk, setengah dari badan kalian sedang berelaksasi. Paham? Ya, mudah kan memahaminya? Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke yang poin keempat, yaitu volume pernapasan. Nah, fungsi volume pernapasan untuk apa, Bu? Ya, untuk mengetahui daya tampung di dalam paru-paru kita. Nah, yang pertama yaitu ada volume tidal. Arti dari volume tidal yaitu kapasitas yang bisa ditampung ketika kita bernafas seperti biasa. Coba kalian bernafas seperti biasa. Nah, seperti itu ya kira-kira. Jumlah dari volume tidal ini yaitu 500 cc. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu volume cadangan inspirasi. Maksudnya apa itu, Bu? Volume cadangan inspirasi yaitu kapasitas yang ditampung oleh paru-paru ketika kita menarik nafas sekuat-kuatnya atau semaksimal mungkin. Coba praktekkan. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, begitu. Jumlah dari volume cadangan inspirasi ini yaitu 1500 cc. Artinya lebih banyak dari volume kita bernafas seperti biasa. Iya. Kemudian yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi. Artinya ketika kita menghembuskan nafas semaksimal mungkin. Coba praktekkan. Nah, begitu. Jumlahnya sama seperti volume cadangan inspirasi tadi berapa? 1500 cc. Iya. Kemudian yang keempat yaitu adalah volume residu. Apa itu volume residu? Masa nggak tahu anak-anak ibu? Volume residu yaitu volume yang tersisa di dalam paru-paru kita. Apa tadi? Volume yang tersisa di dalam paru-paru kita. Udara yang tersisa di dalam paru-paru. Nggak mungkin kan di paru-paru kita tidak ada udaranya, mati kita nanti, ya kan? Ya, jumlahnya yaitu 1000 cc. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada kapasitas vital. Nah, kapasitas vital itu adalah jumlah antara volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Berapa totalnya? 3500 cc. Iya. Nah,
Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam gangguan dari organ pernapasan pada manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu influenza. Kalian pernah kena flu? Pernah. Nah, itu adalah penyebabnya adalah terpaparnya virus influenza. Apa gejalanya? Seperti batuk-batuk, bersin-bersin, ya, bahkan ada yang demam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tonsilitis atau radang amandel. Kita semua kan punya mandel kan? Di mandel itu terjadi peradangan. Itu disebabkan oleh terinfeksi virus juga. Apa saja sih virusnya? Di antaranya yaitu rhinovirus. Apalagi ya? Rhinovirus. Nah, selain rhinovirus yaitu adenovirus, kemudian virus influenza. Nah, ketika terjadi tonsilitis, maka amandel kita terjadi peradangan. Kadang orang yang batuk itu juga suka sakit tenggorokannya, ya. Itu namanya radang amandel. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu faringitis. Nah, faringitis ini juga disebabkan adanya virus yang menginfeksi. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, sulit menelan, bahkan ada yang sesak nafas. Nah, yang keempat yaitu pneumonia. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, pada paru-paru kita itu terjadinya infeksi dari bakteri tadi, sehingga akan menyebabkan paru-paru kita tersumbat oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tadi. Begitu. Gejalanya seperti batuk-batuk, pilek, dan juga sesak napas. Yang kelima yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, nama bakteri yang menyebabkan penyakit TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini akan menyerang sistem imun kita. Kemudian terjadilah gangguan pada organ-organ yang lainnya. Penyakit TBC ini juga bisa menular, ya, makanya harus hati-hati. Penularannya bisa terjadi karena penderita itu batuk atau bersin sembarangan, atau bisa juga ketika dia batuk lalu menyentuh dengan tangan dan tangannya itu menyentuh orang lain, maka itu juga bisa menyebabkan orang tersebut tertular. Makanya harus hati-hati. Anak-anak ibu harus hati-hati ya. Iya. Selanjutnya yaitu asma. Nah, tentu anak-anak ibu pernah kan dengar orang kena asma? Apa? Asma itu apa gejalanya? Sesak nafas. Ya, sesak nafas. Jadi, misalnya ketika adanya perubahan suhu yang cukup ekstrim, seperti yang tadinya panas, kemudian menjadi dingin sekali. Nah, disitulah penderita asma mulai merasakan gejala-gejalanya seperti sesak nafas tadi. Ketika alergi masuk ke tubuhnya, maka akan memicu senyawa kimia yang ada di tubuhnya. Apa saja senyawa kimianya? Yaitu ada yang namanya prostaglandin dan histamin. Ya. Nanti senyawa inilah yang menyumbat saluran pernapasan sehingga penderita merasakan sesak nafas. Ya.
Selanjutnya, yang ketujuh yaitu kanker paru-paru. Nah, disebabkan kanker itu apa? Kanker itu adalah pertumbuhan sel secara abnormal atau di luar batas normal, sehingga nanti tumbuhnya membesar dan akan mengganggu organ yang terinfeksi, contohnya paru-paru, maka akan disebut kanker paru-paru ya. Paham sampai di sini atau ada pertanyaan? Nah, dari penyakit-penyakit yang telah Ibu jelaskan tadi, ada beberapa cara pencegahannya, seperti kita harus tetap menjaga kebersihan, kemudian hindari tempat-tempat yang mengandung banyak polusi udara. Ya, apalagi orang yang sedang merokok, sebaiknya kita menghindari orang yang merokok tersebut. Kenapa? Karena tentu saja asapnya juga ikut terhirup ke dalam saluran pernafasan kita. Kemudian, perbanyak minum air putih. Selanjutnya, perbanyak olahraga ya. Nah, paham? Jika gejalanya sudah lumayan serius, maka harus ditangani oleh dokter. Ya, paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham, tolong bantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Yang pertama ada pengertian bernafas. Apa tadi? Pengertian bernafas yaitu proses pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Nah, yang kedua yaitu ada tadi organ-organ pernapasan. Apa saja? Yaitu organ yang bisa kita lihat, hidung, kemudian faring, kemudian diteruskan lagi ke laring, kemudian ke trakea, selanjutnya bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya. Selanjutnya tadi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Apa saja? Umur, jenis kelamin, terus suhu tubuh. Kemudian yang keempat, apa tadi? Posisi tubuh. Selanjutnya, yang terakhir, apa? Aktivitas tubuh. Ya. Ada lagi tadi Ibu bahas tentang volume pernafasan. Volume pernapasan diantaranya volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam gangguan atau penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita. Apa aja? Apa tadi? Influenza atau flu. Kemudian apa? Tonsilitis atau radang amandel. Yang ketiga apa? Faringitis. Yang keempat pneumonia, terus TBC, apalagi asma dan kanker paru-paru. Ya. Paham anak-anak atau ada yang mau bertanya? Ibu beri kalian kesempatan untuk bertanya? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa LKS. Nah, tugasnya tentu saja yang sudah Ibu jelaskan hari ini, tidak keluar dari materi hari ini. Paham? Nanti kerjakannya per kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan kemarin. Masih ingat kelompoknya ya? Ya, ketua kelompok masih ingat anggota kelompoknya? Ya.
Nah, kelompok ini tidak boleh menyontek kepada kelompok lainnya. Artinya, bekerja samalah kalian di dalam kelompok masing-masing. Ibu nanti tahu jawaban yang sama di kelompok lain, maka nilainya akan ibu kurangi. Paham? Ya. Nah, cukup sampai di sini. Tolong ketua kelas kita berdoa sebelum pulang. Nah, semoga penyampaian materi dari Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu juga sudah habis. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.